Ya, selamat sore rekan-rekan belajar teologi. Kembali lagi di Forum Belajar Teologi, episode ke-49. Ya, hari ini kita akan bersama-sama seperti biasa ya belajar, berdiskusi, berdialog mengenai satu topik begitu. Dan sudah hadir bersama saya, rekan saya di sini ada Philips. Ya, hari ini Philips dan saya akan bersama-sama memandu rekan-rekan sekalian untuk kita bersama-sama belajar begitu ya tentang satu tema yang menarik. Ya, hari ini kita akan belajar tentang bangunan gereja dan khususnya letaknya di dalam teologi ibadah begitu. Ya, seperti kita tahu begitu ya, bangunan gereja itu salah satu hal yang tampak paling jelas dari sebuah gereja begitu. Dan seringkali ini tidak mendapatkan sorotan yang begitu besar. Nah, hari ini kita akan bersama-sama belajar lewat narasumber yang istimewa begitu. Kita akan belajar bersama Pak Rasid. Ya, Pak Rasid, ya mungkin sebagian besar dari kita sudah tahu Pak Rasid adalah eh, dosen dari dosen liturgika dari Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta gitu. Beliau juga dulu melayani di GKI Surya Utama begitu. Ya, bagaimana Pak Rasid? Apa kabar? Ya, kabar baik, Hansel. Iya, iya. Ya, di dalam 30-45 menit ke depan kita akan bersama-sama belajar dari Parasit. Nanti untuk rekan-rekan yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan lewat kolom komentar, silahkan langsung menuliskannya di kolom live chat. Nah, tanpa berpanjang-panjang lagi, saya akan memberikan waktu, saya akan langsung memberikan kepada Parasit. Silahkan, Pak. Ya, terima kasih Hansel dan Philip. Terima kasih untuk saudara-saudara sekalian. Saya diundang di sini, cuman saya nggak tahu bagaimana share screen-nya ya. Ini di bawah ada share screen, terus apa yang saya pencet ini? Ya, itu boleh share screen, Pak. Nanti ada application window, tab yang tengah itu, nanti Parasit boleh tinggal. Oh, application window ya. Oke, sudah, tapi kok nggak ada tulisan saya. Oh, dibuka dulu Pak. Iya. Udah terbuka juga tulisan saya. Udah terbuka juga tulisan saya terbuka di layar kan, tapi ini sini di application window-nya belum keluar. Terbuka di layar kan, tapi ini sini di application window-nya belum keluar. Ya, sudah bisa Pak. Okay. Ya. Belum. Atau mau kami bantu tampilkan? Iya, keluarin aja deh. Tadinya saya mau sekalian coret-coret pakai tangan sendiri, tapi oke lah. Kita baca. Ya. Oke, sambil menunggu mungkin Parasit ada ini mau yang disampaikan dulu begitu. Iya, jadi percakapan tentang arsitektur gedung gereja atau arsitektur ruang ibadah itu akhir-akhir ini mulai dibicarakan lagi. Jadi sudah lama orang melihat liturgi tidak menyentuh bagian arsitektur. Atau sebaliknya, kalau orang berbicara arsitektur ruang ibadah, orang tidak berbicara tentang liturgi. Padahal kebutuhan arsitektur atau pengaturan tata ruang interior ibadah terutama adalah demi kebutuhan liturgi. Jadi yang pertama-tama seorang arsitek atau tim pembangun gereja bagus juga melihat bagian secara teologi, bagian teologi perihal arsitektur bangunan gereja. Dan ini dalam bidang liturgi terintegrasi. Memang liturgi salah satu subbidang liturgi adalah berbicara tentang arsitektur rumah ibadah, arsitektur gereja, baik eksterior maupun interior.
Jadi judul yang diberikan kepada kita ini adalah For the Beauty of the Earth. Ya, ini memang nyanyian itu bahasa Indonesianya apa ya? Apa saya lupa itu. Tiba-tiba lupa ya. Ini merefleksikan keindahan bangunan gereja dalam teologi ibadah. Jadi ini sebuah refleksi teologis, bukan teknis arsitektur, karena yang teknis arsitektur itu adalah bagian orang teknik, bagian tukang insinyur gitu ya, bagian arsitek. Tapi saya menyoroti dari segi teologi. Ini bangunan gereja sebagaimana rumah ibadah apapun dan bagaimanapun merupakan fenomena bagi manusia dan sejarah. Bagi manusia, bangunan gereja merupakan hasil kebudayaan. Dia meninggalkan kebudayaan. Bagi sejarah, ia meninggalkan jejak. Baik kebudayaan maupun sejarah, bangunan gereja mengandung narasi teologis. Ini ada teolog Asia, ya, Masao Takenaka. Gereja adalah tubuh Kristus di Asia. Berapa tahun yang lalu dia menulis buku, apa itu judulnya di bawah ya, The Place Where God Dwells, ya. Jadi tempat Allah bersemayam. Dia memotret bangunan-bangunan gereja di Asia. Bagi setiap umat adalah bagian atau anggota tubuh Kristus di dunia dan sekaligus bagi dunia. Ini dari Paulus. Tubuh Kristus yang pada masa Paulus berbentuk persekutuan umat, kemudian melalui medium arsitektur menjadi rumah ibadah. Jadi prosesnya panjang. Ketika zaman Paulus bentuknya bukan bentuk gereja, bukan bentuk ruang ibadah, tapi masih dalam bentuk ruang makan, ya. Di ruang makan karena persekutuan kecil itu ya, jadi hanya 10, 11, 15 paling banyak 15 orang di ruang makan di rumah-rumah atau di restoran zaman itu. Tapi kemudian perkembangan jemaat setelah tahun 70 terus sampai abad memasuki abad kedua ya, mulai terbentuk rumah-rumah ibadah, ruang-ruang ibadah. Ini bangunan gereja berfungsi bukan hanya untuk memfasilitasi, tapi juga menghantar umat menjadi sacred people, berliturgi. Berliturgi mengeksklusifkan orang di ruang sakral, tempat sakral, dan tata ruang sakral, ya. Sacred space itu. Dan materi sakral sebagai unsur-unsur dasar berliturgi. Nah, ini dari pemahaman antropologi. Ya, orang antropologi melihat beritus itu terjadi di sacred time, sacred place, sacred space, dan sacred matter. Lalu ada yang menambahkan dalam kekristenan ada juga sacred people, gitu ya. Nah, paparan berikut akan memperlihatkan penyataan Allah melalui tata ruang dan interior liturgi. Ruang kudus menimbulkan kegentaran dan keterpesonaan. Ya, tremendum et fascinatum. Berikut adalah paparan teologis yang terdiri dari area masuk, area umat, dan area petugas. Jadi saya batasi ini. Nanti kalau jadi tulisannya lebih tebal, lebih panjang dari ini, tapi di paparan ini karena waktu dan sebagainya saya batasi dengan 3 ruang ini. Nah, area masuk gereja merupakan metafora peralihan, perantara, atau jalan menuju dari hidup kesehari ke kehidupan selebrasi. Jadi ada 2 kehidupan sehari. Narasi tersebut itu kita lihat dalam kisah Yakub misalnya, ketika ia tertidur di Betel. Ya, jadi ada bagian itu. Alangkah dahsyatnya tempat ini. Nah, inilah rumah Allah ya. Padahal kalau bayangan kita Yakub itu tertidur di Betel di jalanan gitu. Ya, ia menamai tempat itu Betel.
ya menggantikan nama Luz, ya bahasa Ibraninya Luz itu melarikan diri. Luz diganti Betel, rumah Allah, mengandung arti khusus karena tangga itu. Yakub yang kemarin buronan kini telah berada di rumah Allah dan sekaligus berada di pintu gerbang sorga. Jadi ada tangga, ini menarik ya, banyak pintu gereja dimulai dengan tangga. Tidak sadar bahwa tangga itu gambaran penghubung antara sorga, langit ya, dengan bumi. Dan tangga itu bermacam-macam bentuknya, penggantinya. Jadi penghubung itu macam-macam. Beberapa budaya masyarakat mempunyai penghubung tiang, tugu, ya tiang atau tugu itu ya pole. Ya. Makanya di beberapa tempat itu masyarakat umumnya itu punya tugu. Ya, tugu itu ada di mana-mana. Konsep itu ada di mana-mana. Di masyarakat suku dan seluruh dunia. Kalau ke sebuah daerah, itu pasti ada alun-alun, dan di tengah alun-alun ada tugu. Dan alun-alun itu selalu bersisi 4. Ya. Sisi 4, satu sisi pemerintah, satu sisi agama, satu sisi sosial. Biasanya pasar, gitu ya, selalu ada itu. Satu sisi lagi apa itu ya, saya lupa, sosial, agama itu kan selalu ada, pemerintah itu istana ya, tempat raja. Jakarta itu bukan kota, tidak ada masyarakat. Di sebelum Batavia itu tidak ada masyarakat. Makanya ketika Jakarta menjadi kota, Soekarno itu membentuk alun-alun namanya lapangan Monas. Jadi dia ciptakan itu. Makanya di lapangan Monas itu ada tugu Monas, kemudian agama. Ya agama itu sudah ada Immanuel dulu, dan ada sebelum Immanuel ada katedral. Makanya Istiqlal juga dibangun di situ. Itu kemudian jadi agama. Lalu ada semua kantor pemerintah pusat itu ada di situ. Juga ada pasar ya. Zaman dulu itu tempat masyarakat kumpul. Nah, beberapa bangunan gereja berarea masuk dengan tangga. Tangga dapat dipahami sebagai penghubung antara bumi dan langit dalam kisah Yakub. Dan tangga itu, Mircea Eliade ya, menyimbolkan pusat bumi. Jadi dia punya ide, the center ya, cosmic axis. Sudah ada itu sejak lama, yang dalam bahasa Jerman Urkulturen. Jadi pusat bumi adalah penghubung antara bumi dan langit dan neraka. Makanya di dalam kekristenan itu kita kenal salib. Kita kenal salib. Salib itu apa? Salib itu tiang. Itu Eliade bilang salib itu prototipenya itu dari tiang, ya pole itu. Kayak salib itu selalu di atas gunung, gambar-gambar orang. Walaupun belum tentu salib Yesus itu ada di atas gunung. Tapi orang menggambar salib itu di atas gunung. Ya penghubung. Jadi ide link between heaven and the earth ya, dikenal dalam banyak budaya di dunia. Jadi orang Nippur, Larsa, Babilonia, Romawi juga punya sebagai titik pertemuan dunia atas dan dunia bawah. Beberapa pintu atau gerbang masuk gereja juga dibatasi atau ditandai dengan air, baik air mengalir, air kolam, maupun air jatuh. Ya, air jatuh itu air terjun misalnya ya. Ada mata air pula di pintu bait suci. Kalau kita baca Yeskiel 47 itu ada ya, ada air keluar ke bait, dari bait di ambang pintu bait suci dan mengalir ke timur. Kalau kita lanjutkan bacaannya, sebab bait suci pun menghadap ke timur. Nah, ini bagus kiblat. Tapi kiblat masalah eksterior, jadi saya nggak bicarakan di sini. Jadi bait suci juga sudah punya kiblat. Kayak gereja-gereja lama itu ya, atau arsitek yang memahami bangunan gereja, dia membuat kiblat menghadap timur. Seperti Katedral Jakarta itu misalnya menghadap timur yang saya tahu. Jadi beberapa gereja juga punya menghadap timur dengan sengaja.
Yang menghadap timur itu bukan pintunya ya, tapi umatnya, umat yang berdiri itu menghadap timur kalau berdoa. Kiblat itu sudah ada dalam tradisi orang Yahudi yang kemudian diadopsi dan diadaptasi oleh gereja. Lalu air. Nah, ini air menarik kan? Keberadaannya tidak tertulis, diciptakan oleh Allah pada kisah penciptaan. Ya, baik kejadian 1 maupun kejadian 2, air tidak diciptakan, tidak ditulis diciptakan oleh Allah. Karena roh Allah sudah melayang-layang di atas air sebelum Allah berfirman. Menarik ini. Kenapa? Ya menarik. Karena di dalam kata Hashamayim ada Hamayim. Hashamayim itu sorga-sorga, Mayim itu air. Ya, itu orang Ibrani bermain dengan kata-kata itu ya. Apakah memang di dalam Hashamayim itu ada Maim, Hamayim ya. Kalau kita masuk ke gereja Katolik, ada air di pintu. Air apa? Itu air Sungai Yordan. Orang memasuki gereja seperti orang memasuki tanah perjanjian melewati air. Dan orang dibaptis melalui air itu. Di air suci itu, air Sungai Yordan melewati air. Kalau kita lihat beberapa arsitek modern itu, kalau lama banyak ya. Tapi arsitek modern membuat air lebih banyak, bukan hanya semangkok kecil seperti dalam gereja Katolik. Takenaka itu membuat memotret itu di Jepang, orang mau masuk pintu gereja melewati parit. Jadi kita masuk lewat jembatan gitu. Ada kapel di Jenewa, di WCC, Dewan Gereja Sedunia itu, masuk pintu, lalu ada lukisan gambar air, Yesus dibaptis di situ. Tapi ada lukisannya, airnya. Jadi orang masuk gereja melewati air. Di Indonesia itu setahu saya ada 2. Saya pernah ke mana ya, Sibolga atau apa, saya lupa nama katanya. Tapi di Tanah Karo itu, Philip, itu gereja Katolik. Itu meletakkan bejana baptisannya itu di pintu masuk. Jadi begitu masuk pintu, orang ketemu bejana baptis yang besar. Ya, kelihatannya ada masalah koneksi ya. Kita tunggu sebentar. Ya, kelihatannya ada masalah koneksi. Ya, kita mungkin tunggu sebentar ya. Nanti sambil kita menunggu, Parasit mungkin akan menyambungkan kembali. Halo. Sudah terhubung kembali nih, Parasit. Ya, sorry. Ya. Ya, sorry. Teknologi banyak menolong, tapi sekali waktu dia menyebalkan juga. Betul. Oke, ya, jadi ada air itu ya, masuk air. Di Indonesia tuh ada 2 gereja, yang satu di Sibolga, gereja Katolik, satu lagi gereja Kristen Jawa di Purwodadi mungkin, Semarang ke arah selatan. Ya, sebelum mana Cepu ya, menuju Cepu itu. Jadi menarik juga ya, sengaja meletakkan bejana baptisan itu di pintu masuk. Jadi orang melewati Sungai Yordan. Jadi narasi
baptisan tersebut berangkat dari kisah orang Israel menuju tanah perjanjian. Nah, ini Van Gennep, area depan itu merupakan pembatas antara ruang orang asing dan ruang penghuni, ruang orang luar dan orang dalam, antara profan dan sakral. Yang melewatinya akan bersekutu dengan dunia baru. Di beberapa rumah ibadah itu banyak air. Masjid sudah pasti, sebelum masuk pintu orang lewatin air, berwudu. Di beberapa pura, ya, Hindu Bali, pura itu dibangun pertama-tama karena ada air, ada mata air di situ. Nah, area depan juga diisi dengan Asher, ya, penyambut. Yoasada Prasetya mengusung peran Asher di pintu sebagai the between dan the in between. Asher itu adalah tanda pembatas. Jadi orang itu, penyambut itu adalah tanda pembatas atau perantara karena arena keseharian dan arena selebrasi. Asher adalah perantara orang dari kehidupan sosial melewati gerbang, sehingga ketika orang melewati itu yang disebut christening gitu ya, bukan kristenisasi, tetapi dia diingat menjadi sebagai orang Kristen. Kalau penulis Wahyu itu bilang mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu gerbang. Juga ada teologi baptisan Wahyu yang telah menang, artinya sudah dibaptis itu, memperoleh nama baru. Jadi kita tahu juga orang yang melewati air itu mendapatkan nama baru. Tentu ceritanya dari Yakub salah satunya. Yakub melewati Yabok menjadi Israel. Yunus melewati air, lalu muncul menjadi Yunus di Niniwe. Yunus yang baru. Banyak juga orang, makanya ada orang yang dibaptis itu, lalu dikenakan nama baptis, selain nama lahirnya. Jadi nama itu ya punya peran penting sebagai pengalihan itu, wahyu semua itu. Nah, keberadaan Asher di pintu memperkuat pertama simbolisasi sebelumnya bahwa gereja bukanlah kumpulan ruang kosong. Gereja adalah area persekutuan umat merayakan penyataan Allah di dalam Kristus. Yang kedua, pintu hanyalah pengantara, bukan tujuan akhir. Jadi kalau ke gereja jangan cuma sampai pintu, masuk terus. Masuk ke area umat. Setelah melewati area masuk, maka ruang utama dalam perayaan liturgi adalah area bagi semua orang. Itu umat, petugas liturgi, pemusik. Jadi kalau sudah masuk area itu namanya umat. Kalau di luar area masuk itu namanya jenderal, menteri, jagoan, pemilik perusahaan, orang kaya. Tetapi begitu masuk, dia mengganti nama menjadi umat. Makanya di dalam gereja nggak ada pembedaan itu ya. Semua orang adalah umat, mau presiden. Ya, belum, tidak masalah. Oke, pintu membatasi dan mengantarai ruang eksternal dan internal. Ya, tolong. Nah, area umat area umat adalah area Allah hadir dan berkarya dalam selebrasi liturgi. Berbeda dengan Allah ya, yang terikat pada tempat. Maaf, Rasid, ini kelihatannya suaranya bergema ya? Oh, saya enggak. Oh ya? Bergema? Iya, ada. Apa yang harus saya lakukan? Apa ada, maksudnya
YouTube ini dibuka di device lain begitu? Dibuka tapi suaranya dimatikan yang di YouTube. Enggak nyala malah. Enggak nyala. Oke. Iya. Karena ada sedikit gema. Oh, iya. Gimana yang lain? Apakah Iya, ini tampaknya ada sedikit gema. Atau mungkin bisa di-mute terus di-unmute lagi mungkin. Siapa tahu bisa. Iya. Iya. Bagus? Masih ada ekonya sih. Masih ada eko. Tapi mute dulu. Iya. Ya. Oke, nggak apa-apa. Ya. Nggak apa-apa deh. Ya. Jadi Yahweh itu dalam kesaksian umat Israel adalah Tuhan ya, yang bergerak, Allah yang bergerak dinamis dan berbuat. Tetapi tidak membuat penyataan diri dimanapun secara acak. Ini menarik nih. Jadi seluruh dunia adalah milik Tuhan. Tuhan bisa hadir dimanapun, tetapi Tuhan itu menyatakan diri nggak acak. Ada sacred time, ada sacred place, ada sacred space. Tanah Israel itu milik Allah. Tapi penyataan Allah itu di tempat-tempat tertentu. Jadi ada alasan utama yang membuat Tuhan berkarya. Alasannya bukan pada tempat, melainkan pada umat. Jadi Yahweh itu terikat pada umat, di mana umat itu berada di situ aku. Makanya Yahweh nggak mau dibikinin bait Allah ini. Di mana di penulis Deuteronomis itu selalu menyatakan itu. Dibikinin bait Allah nggak mau, karena bait Allah itu sangkar emas untuk Yahweh. Yahweh dikasihlah semuanya, ada emas, permata, tapi jangan ikut campur urusan raja di luar bait Allah. Makanya dari awal Yahweh nggak pernah mau dikasih bait Allah. Allah karena Yahweh selalu berkelana bersama dengan umatnya di tempat dan waktu tertentu. Simbol-simbol dalam area umat terungkap, umat melewati area masuk. Dalam 4 tahap, yaitu umat merespons inisiatif Allah, umat aktif sebagai penyimak firman, umat merayakan ibadah secara ritual, dan umat menjalankan pengutusan. Kekristenan mengadopsi dan mengadaptasi bahwa Allah di dalam Kristus hadir melindungi umat. Persekutuan gereja sebagai pelindung, dari penatua pada ibu yang terpilih pada anaknya, itu bagus itu. Kata pelindung ini 2 Yohanes itu dia memakai kata ibu. Yang Grunen itu pernah bilang bukan seorang ibu biasa, melainkan suatu gereja lokal dan para anggota jemaat. Jadi tanda perlindungan Allah atau gereja sebagai bunda itu tampil pada interior ruang ibadah. Sisos mencatat bahwa arsitektur gotik sejak zaman patristik umumnya menamakan gereja dengan Our Lady. Selalu dengan ibu ya, bunda, mater ecclesia, ibu, bunda gereja atau gereja bunda. Area umat dibuat gelap sebagai manifestasi di dalam kandungan. Jadi kalau umat berada di dalam ruang gereja, menghayati diri sebagai di dalam kandungan ibu yang gede. Ada orang yang pernah masuk ke gereja, lalu dia bilang, wah gereja kamu tuh kayak kita berada di dalam perut ikan Yunus, katanya. Wah menarik juga, karena ceilingnya itu ya, langit-langitnya itu banyak tiang-tiang melingkar gitu. Lalu ini seperti tulang-tulang ikan, jadi kalau berada seperti Yunus, ya betul, kita sedang masuk ke air, gitu ya, sedang berkelana, sedang berziarah. Area umat itu ya, bunda bukan hanya melahirkan, tapi juga menjaga, melindungi, membela, memelihara, dan mendewasakan umatnya. Makanya pandangan ini umum gitu ya. Makanya di Katolik itu ada kita ini bukan Katolik ya, Kristen secara umum, kita ini dikandung dan dilahirkan dari satu bunda. Kita saudara kenapa? Karena kita dilahirkan dari satu ibu. Di Katolik ada tema gereja kerahiman Allah.
Yang punya rahim itu kan cuma ibu, ya, perempuan. Kerahiman Allah. Dalam rangka apa? Menghayati keibuan gereja. Soal apa? Melindungi, memelihara, mendewasakan. Nah, ini kerahiman Allah, belas kasihan Allah itu melampaui keadilan Allah. Jadi menarik ya, orang biasa ngomong keadilan Allah, tapi peran ibu itu justru melampaui keadilan Allah. Melampaui keadilannya sendiri. Jadi Allah itu adil. Tetapi Allah juga berbelas kasihan. Jadi sekalipun anaknya salah, seorang ibu itu pasti membela anaknya. Karena belas kasihan. Kira-kira gitu loh ya. Apa yang vulgarnya. Si Sol itu menambahkan bahwa arsitektur Romanes dan Byzantium menamakannya sedes sapientiae. Ya, sedes itu berarti takhta, bisa juga neraka. Makanya ada pengakuan di Marasuli, ya. Tapi juga tempat tinggal, sarang, atau tempat peristirahatan. Sarang burung. Sapientiae berarti kearifan dan pengetahuan, tapi juga merasakan. Berada di dalam gereja itu serasa berada di dalam sarang perlindungan. Tapi juga lembah kematian. Mati. Kenapa? Karena dibaptis bersama Kristus. Mati. Dalam tradisi Lutheran itu ada doa air bah. Sebelum orang dibaptis, dinarasikan doa air bah itu. Seperti umat Israel masuk dulu ke sungai Yordan, mati. Masuk ke air. Seperti Yunus masuk dulu ke dalam perut ikan, mati. Maka kita bersama seperti Kristus mati dulu, baru dilahirkan secara baru. Gereja laksana bunda yang melindungi anak-anaknya, sekalipun aman dan nyaman, kandungan bukan akhir tujuan akhir. Bayi akan dilahirkan agar si bayi hidup dan dewasa. Makanya sementara aja orang berada di gereja, jangan selamanya. Seminggu 7 hari, sehari 24 jam, jangan. Cukup 1-2 jam di gereja, karena bayi itu akan lahir, kalau enggak bayi itu mati kalau dalam perut terus. Enggak dewasa. Nah, narasi keluar dari zona aman ini terdapat dalam kisah Abraham. Dipanggil, nggak boleh diam terus di rumah bapak leluhurmu, harus pergi. Elia udah enak di gunung Horeb, duduk-duduk kan datang sendiri, nggak ada yang ganggu. Tapi nggak boleh, tugasmu mengangkat nabi, meneguhkan, menghabiskan nabi, raja, dan sebagainya. Ada tugas-tugas yang harus kamu lakukan, jalan lagi, keluar. Yunus dari perut ikan dimuntahkan untuk sampai Niniwe. Jangan di Tarsis doang, jangan di perut ikan doang, aman kan ya. Demikian juga dengan cerita Yesus yang kemudian bangkit. Berada di zona gereja itu hanya sementara. Sejak lama hingga kini gereja juga dianalogikan sebagai bahtera, kapal, biduk yang berlayar ya. Dari abad keempat, Apostolic Constitution menganalogikan gereja sebagai nave, bahasa Inggrisnya nave, tapi dari bahasa Latin navis. Ini menarik ini. Si Scholz ya menulis bahwa following the journey, which may be penitential ya, mengikuti perjalanan itu ya, perlayaran itu ya, itu mengtransformasi, merupakan sebuah transformatif dari bagi seorang pesiar ya, untuk re-enter, masuk masyarakat yang kembali sebagai orang yang baru, yang telah diubah dari pengalaman berkomunitas. Jadi ibadah menurut Weber itu, Robert Weber ya, beda dengan Max Weber, Allah mengumpulkan umat dan mengembalikan ke habitatnya. Itu ada dalam cerita Yeremia ya, mengumpulkan kambing-kambing lalu kembali kepada Abulkan kamu, mengembalikan kamu. Elia harus kembali ke tugas asli sebagai nabi. Jadi perkara memaklumi seseorang memisahkan diri dari dunia ramai atau bertapa di tempat sunyi, namun sejenak saja
dan itu kebutuhan manusia untuk withdrawal, tetapi juga harus return, yakni kembali ke dalam masyarakat sehari dengan panggilan yang baru. Ini bagian pemutusan, makanya di dalam ibadah itu selalu ada pemutusan. Dan pemutusan mengingatkan tugas umat itu kembali ke dunia sehari-hari. Agak berbeda perspektif ya. James Smith menekankan bahwa ibadah merupakan pelepasan dari ketersembunyian, yakni keseharian hidup yang berorientasi pada tujuan. Kalau sehari ini yang kita pikirin kejar tayang, deadline waktu, cari untung, target, goal oriented, tujuannya. Bahwa ibadah itu bukan soal tujuan. Kita masuk ke dalam ibadah, kita meninggalkan hidup keseharian yang berorientasi pada tujuan. Lalu masuk ke jalur siar. Jadi ibadah itu jalur siar. Sebagai wahana umat menikmati tahap timeless. Ketiadaan diri. Kita menjadi bukan siapa-siapa. Sehingga bukan target kualitatif kesuksesan, pencapaian tujuan, dan kuantitatif penyelesaian menurut waktu atau jumlah. Ini paper, kalau mahasiswa paper, kejar-kejar paper. Persiaran. Makanya ada interior gereja itu. Jendela di gereja, kalau matahari, karena jendela mataharinya nggak bergerak. Ini menganalogikan waktu itu timeless, berhenti ya. Di gereja orang diajak berhenti. Liminalitas ya. Victor Turner bilangnya liminalitas. Jadi tahap ketiadaan, sehingga kita menjadi bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Ya, seperti Abraham ya, berziarah gitu. Target sampai kapan punya tanah yang banyak, sampai kapan punya anak. Allah nggak janjikan target itu. Yang penting lu jalan aja. Nanti di mana suruh stop, suruh jalan. Itu namanya berziarah. Lalu yang berikutnya area petugas. Ya, 3 area. Area ketiga setelah area umat adalah area petugas ibadah yang terletak di posisi fokus. Saya nggak bilang posisi depan, tapi posisi fokus. Karena arsitektur modern nggak selalu di ujung depan, ada juga yang di tengah. Ada berbagai sebutan untuk area ini, area selebran, area panti imam, ruang pemimpin, dan sebagainya. Para petugas memimpin di tempat yang dapat dilihat oleh mata setiap orang dalam rumah ibadah itu. Seperti Yesus mengajar, baca Alkitab, lalu dia mengajar, berkhotbah ya. Ini bukan sekadar ruang para petugas yang terlihat, tetapi juga area menampilkan teologi liturgi. Gereja menyediakan stasi berupa ikon, semuanya tanda petik. Karena stasinya dan ikonnya itu adalah para petugas. Tugas para petugas adalah berperan sebagai ikon. Dia mengundang, memfasilitasi umat untuk menghayati hidup dengan henti. Jadi tugas pemimpin di liturgi itu apapun ya, bisa singer, bisa pengkhotbah, pendeta, asyer, pembaca Alkitab, yang lain-lain itu adalah mengundang umat untuk henti, menghayati hidup dengan henti di dalam ibadah. Jadi ikon yang namanya petugas itu membawa wawasan umat akan arah dan jalan hidup melalui tutur, gestur, dan postur. Makanya perhatikan kalau menjadi petugas ibadah itu, perhatikan cara tuturnya. Tuturnya berbeda, sacred people, sacred matter, sacred place juga. Berarti beda dengan di dunia sehari-hari. Ada bahasa yang berbeda, gesturnya berbeda. Gestur di pasar, dunia sehari-hari dengan gestur di dalam perayaan ibadah. Ibadah adalah henti sejenak, karena bukan tujuan. Dalam henti, umat berkesempatan untuk kembali memastikan kebutuhan hidupnya, kemudian merevisinya,
atau membaruinya. Stasi ini bisa juga stasi labirin, menggambarkan refleksi adanya harapan di dalam ketidakpastian, bukan harapan di dalam kepastian. Sering ibadah yang ditekankan kepastian, padahal ketidakpastian itu kan sebetulnya perayaan hidup. Perayaan hidup. Ibadah kita tuh sering menekankan kepastian. Pastilah kamu mendapat, pasti dapat balasan yang nggak salah sih. Kepastian kan juga harus dirayakan. Karena sebagian hidup juga diisi dengan ketidakpastian. Kalau bahasa Arabnya jelas itu, insya Allah. Ya, itu artinya kalau Allah berkenan. Ada bagian yang kita sisihkan untuk ketidakpastian. Jadi henti tidak berarti melulu berdiam, berpangku tangan, menonton, melainkan memberi dan mengambil. Dengan demikian umat bukan hanya mengalami kebaikan atau kesalehan, tapi juga masukan baru, refleksi, mencerahkan, dan hal konkret kehidupan sehari-hari. Jadi ibadah itu bukan hanya yang good feelings, tapi juga yang apa ya, not good feeling ya. Jangan cuma nyaman doang di ibadah. Ada bagian-bagian yang tidak nyaman. Balasan dari persembahan adalah umat memperoleh navigasi. Yang diperoleh bukan ikannya, tetapi navigasi. Untuk menjalani kehidupan di ruang ibadah nyata, yaitu di dunia sehari-hari. Peran para petugas atau pemimpin selebrasi adalah penentu tampilan selebrasi. Namun bukan tampilan teatrikal. Yang Mekol itu menegaskan pembedaan tampilan liturgi dengan panggung teater. Jadi petugas ibadah itu bukan seniman teater, tapi sebetulnya orang yang menghantar umat mengalami ibadah tadi, ketidakpastian dan kepastian, kebaikan dan ketidakbaikan. Dalam panggung teater ada batas pemisah antara penonton dan pemain. Pemain jangan masuk ke panggung pemain, penonton jangan masuk ke panggung pemain. Pemain menampilkan bukan dirinya, dan penonton sadar bahwa yang ditampilkan oleh para pemain itu bukan dirinya. Dia berperan, berakting, bukan kenyataan. Para pemain, the actor, perform demi penonton. Namun muara tampilan petugas liturgi adalah umat. Jadi berbeda, makanya nggak ada kepura-puraan, tetapi ada gestur, ya, tata gerak yang dilatih. Oleh para petugas liturgi. Berbeda dengan area jemaat yang berisi kursi umat, area prosesi dan berlutut, buku-buku nyanyian. Pada area petugas ini terdapat beragam perabot liturgi, seperti mimbar, altar, bejana baptis, kaki lilin, alat-alat musik, dan sebagainya. Peran para petugas liturgi menghantar segala perabot tersebut melalui tutur, gestur, dan tata gerak, postur, gestur, dan postur. Makanya itu sakramental semua itu, mimbar, altar, alkitab. Makanya kalau membangun ruang ibadah dan menyelenggarakan ibadah, tempatkanlah sacred matter di area petugas itu misalnya. Jangan berlebihan, seperlunya aja. Ya, banyak penyelenggaraan ibadah menempatin segala hal seperti gudang. Mimbar-mimbar yang gede-gede itu isinya gudang. Gelas kotor lah, buku nggak pakai lah, semuanya Pak di situ. Itu area yang terlihat, sehingga dia menjadi simbol dan bernarasi. Jadi tempat simbol itu adalah dalam liturgi, dalam perayaan liturgi. Oleh karena itu para petugas dan pemimpin liturgi harus memahami bagaimana merayakan baptisan, perjamuan, teks-teks liturgi, alkitab,
menyanyikan dengan tutur, gestur, postur bersama. Para petugas selebrasi, menurut Cherry, adalah tuan nyonya rumah kasat mata dalam selebrasi. Mereka memimpin ibadah umat menggunakan perabot-perabot tersebut. Mereka memperlihatkan dan memotivasi umat berteologi. Jadi tampilan teologi ibadah itu ditampilkan terutama oleh para petugas. Peran para petugas bukan hanya melakukan urutan liturgi dan menyelesaikan selebrasi, tetapi juga mempertemukan umat dengan Allah dan memperlihatkan karya Allah dan karya gereja kepada umat. Para petugas adalah tangga Yakub antara Allah dan umat, sehingga tampilan pelayanan petugas harusnya mencerminkan kehadiran Allah secara liturgis. Ini secara psikologis terlihat banget. Tempat mimbar yang terlalu tinggi, gitu ya, sampai mendongak terlalu besar, tinggi besar. Beda dengan tampilan mimbar yang hanya beda 1 atau 2 anak tangga dengan umat. Peran penting petugas liturgi adalah menyampaikan pengutusan. Pengutusan bukan agar umat hadir kembali minggu depan. Setibanya di Yerusalem, cerita Lukas, kedua murid tidak kembali ke Emmaus, tetapi berkumpul dan bersaksi. Jadi ini karena Emmaus nggak ada itu. Jangan terjebak di Emmaus. Emmaus tempat pelarian, tapi harus ke Yerusalem. Tapi di Yerusalem pun harus sementara. Beda dengan orang Yahudi, Yerusalem adalah harapan, tapi bagi Lukas, Yerusalem itu hanya untuk memperlengkapi para murid. Mereka harus menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Ya, ujung buminya Roma rupanya. Di kisah itu ditutup dengan cerita Paulus sampai di Roma. Tapi Roma pun Paulus hanya menyewa tempat, kata kisah para rasul, kalau Lukas. Jadi sebentar juga. Dan masih bekerja dia, jadi belum selesai. Jadi pengutusan mengingatkan jemaat bahwa setelah mengalami pembaruan diri, mereka menjadi utusan dan saksi Allah di dunia. Ibadah selebrasi belum sempurna karena bukan tujuan. Jadi ibadah itu bukan tujuan, ibadah perayaan itu bukan tujuan. Dia harus disempurnakan dalam ibadah sejati, yakni praksis kehidupan. Jadi ruang ibadah bukan sekedar fungsional, bukan hanya urusan teknis bangunan. Ruang ibadah mengandung narasi awal yang kemudian direnarasikan melalui proses sejarah, sehingga dia tetap hidup. Sekalipun bangunan gereja adalah statis, namun berangkat dari narasi bahtera, melintasi air pembatas, melewati pintu perantara, tangga penghubung, maka saya mengimajinasikan persekutuan tubuh Kristus yang hidup adalah Yesus sang pengajar yang berjalan, berkelana dari Galilea ke Yerusalem 2000 tahun yang lalu. Tyson menamakan gerakan Jesus Movement atau kekristenan awal ini sebagai a movement of wandering charismatics. Ya. Jadi memang orang yang berjourney, melakukan persiarahan, pengalaman. Para rasul dan pengajar umumnya adalah traveling preachers, traveling healers, ya, traveling prophets, traveling teachers. Mereka adalah pengelana antara Yerusalem, Asia Kecil, Roma, dan ke sudut-sudut dunia. Eksistensi gereja adalah suatu umat yang bersaksi dengan dan di dalam persiaran. Ya, gambaran gedung gereja kita adalah gereja yang bersiar. Ya, demikian Hansel. Oke. Ya, presentasi yang saya pikir sangat menarik ya. Ya ini salah satu yang cukup enlightening juga buat saya. Jadi melihat bagaimana bangunan gereja ini memiliki pesan gitu, memiliki narasi dan menggambarkan sebuah peziarahan gitu ya. Ya. Nah sekarang kita akan masuk ke
bagian diskusi dan tanya jawab begitu. Nah, beberapa pertanyaan, sebenarnya sudah ada beberapa pertanyaan di live comment, tapi mungkin kita akan berdiskusi dulu dari rekan-rekan yang ada di sini, gitu. Mungkin ada yang mau memberikan tanggapan dulu dari Hendra atau Philip, silahkan. Ya, mungkin pertanyaan saya ya, ini materi yang menarik gitu. Karena hari ini kita membahas sebuah tema yang bagi saya sangat bagus ya, judulnya For the Beauty of the Earth gitu. Nah, pertanyaan saya kepada Pak Rashid mungkin lebih saya ini ya penasaran gitu, kenapa Pak Rashid bisa menggeluti atau menulis tentang ini dan memikirkan hal ini. Oh, suaranya ya. Oke. Apakah nggak terdengar tadi, Pak Rashid? Ini udah bisa terdengar? Masih Apa? Oke. Ada kendala ini mungkin ya, Hansel ya, ada kendala sinyal mungkin. Iya. Pak Rashid, apa bisa dengar suara kami? Bisa, yang Hansel bisa. Tapi yang bertanya tadi saya nggak dengar. Putus. Oh, oke. Ya. Ini sekarang udah bisa, Pak Rashid? Iya. Masih belum ya? Udah bisa? Bisa. Sudah bisa. Bisa. Oke, baik. Ya. Oke. Ya, Pak Rashid, saya senang ya dengan materi Pak Rashid gitu. Tapi yang bikin saya tertarik adalah apa yang melatar belakangi Pak Rashid menulis tentang ini sendiri gitu. Khususnya ini kalau saya melihatnya adalah sebuah concern yang cukup unik gitu mengenai bangunan gereja, kemudian mengaitkannya dengan arsitektur dan sebagainya. Nah, saya penasaran sih sebelum Pak Rashid menulis tentang ini kira-kira apa nih? Kira-kira yang menjadi kegelisahan mungkin boleh dibagikan. Saya pengen penasaran gitu, pengen tahu. Oh ya. Ya, Hendra, terima kasih pertanyaannya. Jadi memang saya juga gelisah karena selama ini orang menulis arsitektur gereja itu hanya bagian teknis gitu ya. Jadi modelnya seperti apa segala macam di Indonesia terutama. Padahal banyak sekali tulisan-tulisan yang berbicara tentang teologi bangunan gereja. Jadi memadukan teologi, liturgi dengan arsitektur. Dan terjadi dualisme selama ini. Teologi itu atau liturgi tidak dibawa masuk ke bangunan gereja. Jadi kalau atau sebaliknya, orang teknik itu nggak mengajak teologi, terutama dalam hal lapangan praktis ketika orang membangun gereja. Sekarang ini kan banyak sekali orang membangun gereja. Tapi nggak pernah orang teologi diajak bicara. Atau orang teologi pun nggak mau masuk ke bagian itu. Nah, ini urusan para insinyur. Insinyur juga bilangnya begitu. Makanya ketua tim pembangunan gereja itu selalu insinyur. Bukan pendeta, bukan sarjana teologi. Sehingga yang terjadi apa? Rumah-rumah ibadah kita itu biasanya cuma mengulang arsitektur yang ada di dalam sejarah. Karena para arsitek itu tidak dilengkapi dengan masukan teologi. Bagaimana mereka membangun gedung gereja? Buka aja internet dari abad-abad lalu. Lihat tiru kira-kira sangat pragmatis ya Pak ya. Pragmatis. Cenderung pragmatis ya. Oke. Pragmatis ya. Jadi itu yang saya kok gelisah kenapa nggak ada kontribusi. Padahal di dunia liturgi arsitektur gereja sudah lama ya. Di kami membicarakan mungkin sudah 20-an tahun di kelas-kelas mata kuliah. Ya, tapi tidak sampai mendarat. Jadi harus ada buku gitu ya. Ya, harusnya ada tulisan, bukan buku, maksudnya ada tulisan.
Baik, Pak Rasid, thank you. Mungkin bisa dilanjutkan dengan teman-teman lain. Ya, nah sebelumnya ini nih Pak, kelihatannya ada penonton yang bertanya, bisakah nanti mereka mendapatkan makalah Pak? Iya, bisa. Boleh Bisa. tulisannya? Oke, kalau begitu nanti mungkin kami akan ini ya, maksudnya olah datanya begitu nanti mungkin beberapa jam ke depan rekan-rekan bisa cek di description dari video ini. Description ya. Ya, Septian itu udah mau minta. Ini Septian Toffler lah ini. Iya. Iya, kelihatannya dia ada mahasiswa. Kalau Pak, saya ingin bertanya, ketika pelayanan gereja merupakan bagian dari ikon akan sebuah arsitektur gereja, apakah pelayan juga di saat itu ikut juga beribadah layaknya umat? Putus-putus ya? Apakah sebuah arsitektur gereja, apakah pelayan juga di saat itu ikut juga beribadah layaknya umat? Ya, ada peran yang berbeda, ada tugas yang berbeda. Umat sebagai umat, pelayan ibadah sebagai pelayan ibadah. Jangan dicampur. Ada juga memang ibadah gereja ya, tertentu, tapi ini sedikit ini. Tidak ada peran umat. Saya nggak sebut namanya lah ya, tapi itu jadi contoh banyak gereja yang melihat hal ini ramai. Jadi umat itu baru berperan ketika dia menjadi pelayan ibadah, jadi singer, jadi pembaca Alkitab, jadi MC dan sebagainya. Ketika dia menjadi umat, dia nggak ada perannya. Jadi area umat itu digelapin, nggak ada peran. Jadi ini bukan itu. Jadi sebaik karena umat dalam teologi liturgi itu umat adalah subjek dalam ibadah. Dia pemeran utama. Petugas itu adalah sutradara yang mendorong, memotivasi, membuat umat berperan sebagai umat, bukan sebagai singer. Kalau singer dia menjadi petugas liturgi. Berperan sebagai umat karena ada bagian-bagian umat. Misalnya menyanyikan nyanyian jemaat. Itu peran umat, bukan peran singer. Penyanyi itu mendorong umat untuk menyanyikannya sendiri. Dan lain-lain mengucapkan teks-teks liturgi, ada bagian umat. Ketika merayakan perjamuan kudus ya terutama, bagian ini jiwa Protestan, ya, jiwa reformasi. Jadi sebelum abad pertengahan itu gereja-gereja mengecilkan umat, jadi umat nggak punya peran. Terutama ketika baptisan misalnya. Kalau lihat gereja-gereja sebelum abad pertengahan di Eropa itu ada yang disebut baptisterium, ruang baptisan itu terpisah dari ruang umat. Jadi ada ruang kecil sendiri di luar ruang ibadah umat, di situ tempat baptisan. Jadi kalau baptisan dilayankan di situ pada Paskah. Setelah dibaptis, baru orang yang sudah dibaptis ini dibawa ke ruang ibadah utama. Jadi apa yang terjadi di ruang baptis itu umat nggak lihat. Reformasi tidak. Reformasi memindahkan bejana baptisan dari luar itu ke dalam ruang umat. Supaya apa? Supaya umat terlibat, masuk, aktif, punya peran utama. Jadi ini gaya reformasi memang, bahwa umat itu subjek dalam ibadah. Jadi jangan memindahkan umat, mengganti umat menjadi semuanya aktivis. Dia umat harus berperan sebagai umat dalam ibadah, punya perannya masing-masing. Begitu, siapa tadi? Toffler ya. Oke. Nah, mungkin saya kembali lagi di sini. Kalau Philips ada tanggapan mungkin atau pertanyaan? Iya. Ya. Thank you Pak Rasid sebelumnya untuk pemaparan yang tadi. Saya teringat
untuk mereka yang zaman sekarang ini kan banyak ya beribadah di ruko-ruko ya, atau di hotel, di aula hotel begitu ya. Maksud saya adalah kan arsitektur seperti itu maksudnya ya kurang ada begitu. Nah, menurut Bapak bagaimana ya memaksimalkan arsitektur yang ada itu dengan konsep-konsep teologi yang tadi Bapak mungkin Bapak sudah bahas gitu. Bagaimana memaksimalkan hal yang ada di ruko atau di aula itu. Begitu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Philip. Jadi kan arsitektur itu bangunan ibadah bicaranya dua, eksterior dan interior. Hari ini saya memilih interior. Kenapa? Karena eksterior terbatas. Saya mengingat yang di ruko, yang di mall, yang di tempat-tempat yang terbatas tidak punya eksterior. Interior lebih umum. Jadi ketika kita nggak punya tempat seadanya, semacam tempat sementara darurat itu, kita bermain di interior. Makanya interior bisa berbicara yang banyak hal, begitu ya. Nah, kita mengatur itu memang itu sebuah tugas yang nggak kecil juga dengan para arsitek tata ruang untuk mengatur teologi apa yang kita usung. Teologi umumnya kan itu jelas. Begitu masuk, kita masuk ke tempat sementara. Sementara itu bisa sedang berjalan, berziarah, masuk ke dalam perut ikan, masuk ke dalam perahu, bisa juga berada di dalam kandungan ibu. Ini interior apapun, mau interior di ruko kayak di mana kayak itu bisa kita ciptakan itu. Yang nggak bisa diciptakan panggung, tetapi panggung mall dan panggung ruko itu nggak ada yang tinggi. Yang tinggi-tinggi itu justru yang punya gereja sendiri ya. Area tugas itu setinggi langit itu. Jadi untung di ruko, ya untung di mana di mall itu, di gedung-gedung pertemuan umum. Area panti imamnya itu biasanya paling beda 2, paling tinggi 3 anak tangga, 3 kali 20 cm mungkin ya, paling tinggi. Jadi itu bisa. Kalau tidak ada itu, kalau semuanya rata, kita bisa bermain di lantai. Perbedaan warna. Ya, jadi pembatasan itu perlu sebagai limit, tapi bukan sebagai panggung. Jadi ini ada warna area imam, petugas liturgi, ada area umat. Gitu. Misalnya begitu. Jadi banyak hal sebetulnya kita bisa buat. Perabotan. Kita tahu perabotan umat adalah bangku, buku-buku Alkitab kecil, buku-buku nyanyian, itu perabotan umat. Dan altar adalah perabotan imam, pemimpin liturgi. Kalau dia di mall yang agak blunder, ballroom gitu ya, itu cantik sekali. Ada arsitek Jerman membangun ruang ibadah itu, area imamnya, area petugas ibadah itu di tengah. Jadi nggak memanjang. Kalau sekarang kan kita umumnya gereja itu memanjang belakang, ujung gitu ya. Tapi ini area imamnya di tengah. Kalau tengah itu berarti umatnya itu bangku lebihnya adalah 360 derajat. Dia tidak pakai umat 360 derajat. Dia pakai mungkin sekitar 200 atau 250 derajat. 3 sisi kira-kira begitu. Lalu ada sisi yang sendiri itu, nah itu untuk bagian-bagian seperti salib ya. Jadi altar dan mimbar di mana? Di tengah. Menarik. Ketika umat berkumpul, umat berada di round table meeting. Di sekitar meja perjamuan Kristus. Wah, ini mengingatkan apa? Mengingatkan para rasul. Ketika kita beribadah, kita makan dan minum bersama dengan Tuhan, dengan para rasul pertama, misalnya. Jadi ada meja, yang nggak usah gede juga, cukup kecil, tapi dan umat dari segala penjuru bumi, kan dia lingkar gitu ya, 360 karena altarnya di samping, di tengah. Ini menarik. Kalau yang punya ruangan ballroom, ini cantik sekali. Jadi kalau bangun gereja jangan selalu yang memanjang ke depan gitu.
kayak orang berbaris. Memanjang itu sebetulnya peninggalan prakolonial, bukan prakolonial ya, peninggalan zaman Imperium Romawi. Jadi gereja mula-mula itu seperti gereja-gereja Paulus gitu ya, itu umumnya ruang makan itu mereka cuma 10 sampai 15 orang. Jadi sekitar ruang makan waktu itu tanpa meja, hanya ada pembaringan ya, tempat orang keliling. Jadi melingkar gitu. 3 sisi, makanya disebutnya triclinium. 3 sisi. Nah, tapi lambat laun jumlah jemaat makin banyak. Menjelang habis abad pertama jumlah jemaat sudah puluhan, beberapa sudah 100 lebih. Masuk ke abad kedua, jemaat sudah makin banyak, ratusan. Zaman Konstantin, mungkin ribuan. Banyak sekali orang menjadi Kristen. Jadi bayangkan, mengatur 100 orang berbeda dengan beracara dengan 15 orang, 20 orang paling banyak. Bagaimana tapi teratur berjalan dengan ajak untuk ratusan orang? Cara apa dipakai? Cara waktu itu, ya cara militer, cara pemerintahan, kekaisaran, baris. Makanya gereja kita umumnya seperti orang baris ke belakang. Satu arah. Saya ngomong, yang lain dengerin. Ini sebetulnya kuno sekali. Yang merindukan tata ruang itu semua bisa bermain banyak. Iya, thank you Pak. Iya, memang menarik sih. Maksudnya bagaimanapun interior itu bisa diusahakan, meskipun di dalam aula atau. Tapi saya pikir kalau di gedung serbaguna mungkin yang bagian tata ruang tuh perlu effort lebih ya, karena kan setelah selesai ibadah tuh mesti disimpan lagi misalnya perabotannya atau dipindahkan lagi. Karena gedung itu akan dipakai untuk acara yang lain. Butuh effort lebih ya mungkin. Iya, effort lebih, tapi juga bisa juga kan mengingatkan semua orang nggak mau nyewa. Sehingga ada sewa aula itu kan sebetulnya bukan keinginannya ya. Nggak ada yang mau begitu, maunya tetap. Narasi-narasi Alkitab yang tidak tetap kan banyak. Kenapa nggak mengusung teologi kemah? Abraham itu tinggalnya di kemah aja. Orang kaya tapi tinggal di kemah. Kenapa? Karena dia bersiar. Besok berangkat lagi. Seperti orang Indian itu kan nggak apa-apa. Jadi peralatannya nggak usah banyak-banyak. Dia camping tiap hari. Jadi peralatan nggak usah banyak-banyak. Dan bagus juga ibadah nggak usah panjang-panjang. Bagus juga bukan bangku yang statis. Kalau perlu nggak pakai bangku, seperti orang bersiaran sedang berjalan. Jadi usunglah tema-tema yang persiaran gitu, menarik. Belum masuk itu pondoknya, teologi kemah pondok, dan menggambarkan perjuangan kalau pondok misalnya. Iya, menarik sih Pak. Iya, thank you Pak. Iya, makasih Philip. Iya, menarik tadi teologi tenda ya. Ya, nah ini mungkin menjawab juga pertanyaan dari Saudara Jafar Pekan ya. Ya kira-kira jawabannya sama begitu. Pertanyaannya sama. Fenomena gereja yang beribadah di ruko, di mall, atau bahkan di tempat diskotik demi menjangkau anak-anak muda. Itu apa mau ada tambahan Pak atau sudah cukup dengan yang tadi? Ya, kita ingat teori antropologi kan beribadah itu dengan sacred place, sacred space ya. Ketika place tidak dapat, space. Seperti zaman sekarang kita nggak bisa ke sacred place, gereja. Kita bisanya daring. Anggap juga bisa daring itu bisa di mana, di kafe, beribadah sendiri. Nah, kita bisa menciptakan space tata ruang. Ketika nggak punya place, nggak punya tempat, lokasi, nggak boleh ke lokasi. Jadi diskotik pun bisa kita ciptakan tata ruangnya. Diskotiknya nggak apa-apa. Orang
jemaat mula-mula, jemaat Paulus, Korintus itu beribadahnya di mana? Di restoran, di ruang makan. Ruang makan, kadang ruang makan orang kafir juga. Kalau diundang makan, dia bikin ya. Memang ibadahnya nggak seperti sekarang ini ya, nggak seperti sekarang ini. Tapi artinya bikin pertemuan itu semacam itu di ruang-ruang yang sekuler. Jadi ruang sekuler, kalau di diskotik bukan cuma ruang sekuler, katakanlah ruang yang paling berdosa itu misalnya space-nya yang kita ciptakan, ya tata ruangnya kita ciptakan menjadi sakral. Jadi bukan itunya. Dan memang unsur-unsur liturgi, kalau nggak bilang 100%, saya bilang 95% lah, adalah unsur-unsur elemen-elemen sekuler. Nggak ada unsur liturgi yang turun dari langit, dari surga. Semuanya dari unsur-unsur bumi. Jadi kira-kira begitu. Bilang, sebut aja lah elemen apa, unsur apa yang ada dalam liturgi, kita akan buktikan bahwa itu berasal dari dunia sekuler. Iya. Ya, kira-kira Hansel. Ya, ini ada pertanyaan yang masih mirip juga dari rekan kami, Eka Gilroy. Saya mau bertanya, apakah ibadah yang intergenerasi sulit untuk diaplikasikan dalam gereja modern karena model arsitektur yang tidak menunjang untuk ibadah intergenerasi? Menurut Bapak bagaimana? Makanya tadi idenya kan begitu ya. Idenya arsitektur, tata ruang itu melayani ibadah. Jangan terbalik. Ibadah kita apa? Intergenerasi. Intergenerasi bukan jenis ibadah, tetapi metode ibadah. Ya, intergenerasi. Metodenya apa? Artinya selamanya dia menjadi intergenerasi. Kalau ibadah intergenerasi, ya dia harus ciptakan tata ruang di mana orang, semua umur, semua generasi itu nyaman beribadah. Jangan banyak tangga-tangga, undak-undakan, orang tua bisa terpeleset. Intergenerasi kan bukan berarti umur juga, tapi juga keadaan orang gitu ya. Jangan, misalnya untuk orang ABK berkebutuhan khusus, ya harus diperhatikan bagian-bagian itu. Jangan berundak, itu di dalam ruang ibadah. Bisa terjangkau orang tunanetra, bisa menolong dan ikut beribadah bagi orang tuli misalnya. Yang di luar ibadah apanya? Tempat kencingnya misalnya. Kursi roda bisa kencing, masuk ke toiletnya, ada toilet khususnya. Tanpa pertolongan orang. Jadi misalnya gitu loh, mungkin merancang ibadah, tata ruang itu untuk kebutuhan liturgi. Jangan terbalik. Jadi bisa untuk intergenerasi, untuk segala macam, lalu tata ruangnya kita sesuaikan. Mimbar terlalu tinggi, tapi kita mau ABK. ABK itu bukan cuma umat, tapi juga petugas berkebutuhan khusus. Bagaimana kita bisa memilih, memanusiakan petugas liturgi yang berkebutuhan khusus kalau area atau panti imamnya itu sulit dijangkau? Mimbarnya aja 3 meter dari bangku umat tingginya, misalnya gitu. Sempit pula, banyak mimbar yang sempit. Mimbar gede tapi tempat berdirinya tuh sempit, misalnya. Ya kira-kira seperti itu. Eka. Oke. Nah, ini ada pertanyaan juga nih dari Jonathan Kristianto. Ya, dia ada tanggapan sih. Setuju Pak, padahal arsitektur begitu signifikan dalam menunjang liturgi. Bagaimana umat merasakan hadirat Allah dengan komplit. Pengajaran pun seharusnya akan lebih lengkap dengan visualisasi yang ditampilkan arsitektur gereja. Jadi kelihatannya memang arsitektur gereja juga punya dimensi edifikasi begitu ya. Iya. Pedagogis gitu. Betul. Ya bahkan saya bilang arsitektur yang bagus itu dia bernarasi. Beberapa gereja, tadi saya bilang gereja itu budaya.
kita ketika masuk dalam gereja itu kita berada di dalam kandungan ibu. Lalu bejana baptisannya ada di pintu, ada air di pintu, kita melewati. Ada peristiwa dalam kehidupan kita melewati pintu dari kandungan ketika kita dilahirkan. Jadi baptisan itu merupakan lahir baru, rahim, lewati leher rahim, tempat kita dilahirkan. Ini sebuah gambaran yang menarik. Jadi bernarasi sebetulnya. Ya. Nah ini ada pertanyaan satu lagi dari live chat juga dari Johan Sidabutar. Dalam konteks lokal, apakah memungkinkan bila karya-karya seni di dalam bangunan gereja dikontekstualisasi ke dalam bahasa dari kebudayaan masing-masing agar dapat dengan mudah dimengerti? Ini oleh Jafar Bukan. Ya, apakah konteks lokal atau kedaerahan dapat di-embrace? Ya, betul. Asal dia mengusung liturgi, jadi mendukung liturgi, jangan sebagai tempel nanti jadi pajangan. Saya sendiri geram ke orang selalu kalau liturgi bicaranya dia jiplak aja dari yang ada, dari Amerika, dari Eropa, dia jiplak termasuk arsitekturnya, termasuk menjadi ornamentasi. Kenapa nggak mencipta sendiri? Gitu? Warna-warna liturgi kenapa tidak memakai tenun, ulos? Batik itu di masyarakat kita bercerita, dia punya narasi. Makanya ada batik untuk raja, parang, ada parang untuk rakyat jelata. Nggak boleh terbalik. Ada ulos, ada tenun untuk pesta, ada tenun untuk kedukaan. Kenapa kita kalau kedukaan, Jumat Agung gitu misalnya, mesti hitam? Padahal warna duka itu dengan gambar itu banyak di masyarakat kita di Indonesia. Kenapa nyanyian-nyanyian kita semua kalau nggak Amerika, Australia, Hillsong atau Eropa? Kenapa nyanyian-nyanyian kita bukan nyanyian-nyanyian dari daerah? Nyanyian kedukaan itu andung-andung, mengandung di Sumatera Utara itu cantik sekali. Kenapa tidak dinyanyikan ketika Jumat Agung atau Sabtu Sunyi dengan narasi misalnya Mazmur 22? Orang Karo itu bisa mengandung dengan cantik. Harusnya begitu ya. Kesenian itu bermain. Tidak asal, karena dalam liturgi itu kan selalu ada adopsi. Ya, kita selama ini cuma berarti diadopsi. Sebetulnya harus adaptasi. Adopsi dan adaptasi itu dua tugas liturgi. Ya menarik. Ya memang kalau kita lihat arsitektur gereja, terus material-material yang ada di dalam gereja itu kelihatannya memang kok seperti merujuk ke barat begitu, sangat ke barat-baratan dan seringkali tidak tidak dibahasakan di dalam konteks yang bisa dimengerti begitu. Iya. Dan memang kita senang yang luar, bukan ke barat-baratan, ke timur-timuran juga. Iya. Seperti beginilah, sekarang kita nggak boleh salaman. Tapi kalau bersalaman begini, orang bilang salam namaste. Kenapa harus bilang namaste? Apakah orang Indonesia bukan memberikan salam seperti ini? Ini kan salam Indonesia, bukan salam India doang. Jadi ya selalu senang dengan yang di luar gitu, di luar kayaknya lebih keren. Semua budaya di Indonesia bagian besar salam begini dan paling umum. Misalnya begitu. Iya. Nah, ini ada tanggapan juga dari Bung Toffler tadi sepakat. Richard Kiehaver juga menceritakan pengalamannya bahwa umat akan lebih dalam menghayati ibadah dalam sebuah orang ibadah yang menceritakan firman melalui budaya sebuah tempat.
Ya. Iya. Oke. Betul. Iya, iya. Nah, iya menarik ya. Mungkin saya ada satu tanggapan juga, tanggapan sederhana begitu ya. Jadi memang kelihatannya hal-hal yang material ini sepertinya punya aspek sakramental gitu ya Pak ya. Nah ini kan seringkali yang jadi spiritualitas atau semangat dari beberapa kalangan kan memang melihat ibadah ini hanya hati gitu. Religion of the heart begitu. Dan seringkali hal-hal yang sifatnya visual, menubuh ini seringkali dilupakan. Ya. Nah ini mungkin satu hal yang menarik bisa dieksplorasi gitu ya Pak ya. Iya, dalam bahasa liturgi itu bukan cuma hati, tapi bungkus juga penting. Itu bahasa liturgi. Iya, bungkusnya penting. Hansel memberikan saya makanan yang harganya ratusan ribu satu porsi, mungkin jutaan. Tapi Hansel menyajikannya dengan piring kotor, dengan kaleng. Harga jutaan makanan itu jatuh. Jadi menyajikannya pun, bungkusnya pun mesti senilai dengan isinya. Jadi hati itu penting. Tetapi bungkusnya, tubuhnya itu penting. Makanya saya bicara gestur, tutur gitu ya. Iya, iya, iya. Menarik. Casingnya betul, casingnya ya orang sekarang. Iya, betul, betul. Setuju, setuju. Bahkan ini ya, bahkan iya, kadang bukan cuma bungkusnya, nama pun bisa membedakan harga ya. Iya, iya nama termasuk bungkus. Ya karena di depan kan, jadi yang di depan kan yang kasat mata itu, ya saya ratakan covernya ya. Jadi yang nama, makanya nama itu selalu mengandung maknanya itu ada di balik nama itu. Itu yang hatinya, yang isinya. Iya, iya. Oke. Ya nggak kerasa ini sudah 1,5 jam ya kita diskusi. Nah mungkin ada satu pertanyaan terakhir nih. Saya dengar Philips ini mau memberikan satu tanggapan. Silakan Philips. Iya, thank you kesempatannya. Ini sebenarnya pertanyaan praktis gitu Pak. Maksud saya adalah makna-makna ini kan tidak tidak jarang lah, maksudnya jarang diungkapkan, jarang diajarkan kepada jemaat awam setahu saya. Nah, maksud saya adalah apakah baiknya makna-makna teologis dalam interior gereja itu diajarkan begitu dalam satu momen atau kelas-kelas tertentu atau tidak? Maksud saya adalah kalau misalnya diajarkan mungkin akan di satu sisi juga bisa membatasi imajinasi ya gitu ya Pak. Tapi kalau tidak diajarkan atau tidak diberitahu, saya rasa nggak semua jemaat akan aware dengan konsep-konsep teologis yang ada di balik interior gereja itu. Gimana ya Pak menurut Bapak? Ya kalau diajarkan bukan membatasi, sebenarnya membatasi yang liar gitu. Yang terjadi sekarang kan keliaran. Orang seenak-enaknya bikin, tapi ada bimbingan. Kalau ajaran itu kan dibimbing, kasih tahu. Dan memilih, memang jadi rumit karena diberikan pilihan. Kalau di dunia sehari-hari kita nggak ada pilihan, cuma satu gitu ya. Tapi diberikan pilihan gitu. Perlu sih memberitahu supaya orang nggak jatuh ke dalam tahyul. Jadi kalau nggak diajarin jadi tahyul. Saya pernah jauh-jauh datang gitu ya, ada panitia pembangunan gedung gereja minta pendapat saya tentang bagaimana apakah secara teologi boleh memindahkan mimbar. Saya tanya berapa jauh mindahkannya 25 cm. Buset, ini lo tahyul saya bilang ini. Jadi kayak gitu dia ributin gitu. Jadi hal seperti itu. Ya Lex Orandi, Lex Credendi. Ya Pak, berarti diajarkan supaya diketahui batasan ya Pak ya. Ya, oke. Supaya dapat wawasan.
Ya, oke. Ya, nggak kerasa ini sudah 1,5 jam ya kita berdiskusi. Saya yakin sebenarnya masih banyak ada pertanyaan. Sebenarnya saya pun ada beberapa pertanyaan yang mau diajukan. Ya, tapi mungkin nanti di kesempatan berikutnya begitu ya kita bisa berdiskusi lagi gitu. Nah, ya sebelum kita bersama-sama menutup forum belajar teologi pada sore hari ini, mungkin Pak Rasid boleh memberikan ya kalimat kesimpulan begitu untuk sebelum kita menutup sesi hari ini, Pak. Silakan, Pak. Ya, jadi kita kembali melihat bahwa arsitektur gereja itu mengandung narasi yang sebaiknya kita publikasikan, kita proklamasikan, supaya bangunan mati itu menjadi hidup, dan kalau dia hidup, kita menghargai. Ya, kira-kira begitu, Ansel. Ya, terima kasih Pak Rasid. Saya cukup saya senang dengan kalimat terakhirnya, bagaimana bangunan gereja itu menghidupkan gereja. Terima kasih juga untuk rekan-rekan yang sudah menemani saya di sini. Ada Hendra, ada Philips, dan juga rekan-rekan yang sudah berpartisipasi di dalam live comments begitu. Di lain kesempatan kita bisa berdiskusi bersama lagi. Akhir kata saya bersama teman-teman dari Belajar Teologi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di Belajar Teologi selanjutnya. Ya, terima kasih semuanya, Ansel, Philip, Hendra, dan saudara-saudara semua.